Pertanyaan yang ingin kami jawab dalam analisis ini adalah bagaimana PT Telkom Indonesia memanfaatkan transformasi digital dan strategi bisnis adaptif untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan apakah hal tersebut sudah tercermin dalam valuasi sahamnya saat ini? Berdasarkan hasil analisis kami, Telkom kami rekomendasikan buy dengan target price sebesar Rp6.603 yang mencerminkan upside sekitar 107% dari harga saat ini. Rekomendasi ini didukung oleh 3 pilar utama. Pertama, Netradisi sebagai growth engine, di mana segmen data center menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun, kontribusinya masih relatif kecil, sehingga masih memiliki ruang ekspansi yang besar. Kedua, restrukturisasi perusahaan dari 55 menjadi 22 entitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memperjelas fokus bisnis. Dan ketiga, valuasi Telkom yang masih relatif murah dibandingkan First, meskipun memiliki fundamental yang lebih kuat. Dari kombinasi ini, kami melihat adanya potensi re-rating di masa depan. Secara bisnis, Telkom memiliki 2 pilar utama. Yang pertama adalah segmen konsumen yang mencakup Telkomsel dan IndiHome, dengan kontribusi sekitar 65 hingga 70% terhadap total revenue. Dan yang kedua adalah segmen infrastruktur dan digital yang mencakup data center, tower, serta layanan enterprise. Menariknya, meskipun segmen konsumen masih menjadi kontributor utama, pertumbuhan justru mulai datang dari segmen infrastruktur, khususnya data center. Artinya, Telkom memiliki kombinasi antara bisnis yang stabil dan bisnis yang sedang bertumbuh, sehingga memberikan keseimbangan antara stability dan growth. Jika kita melihat dari sisi industri, dalam periode 2015 hingga 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari 51 juta menjadi 194 juta pengguna, atau hampir 4 kali lipat. Di saat yang sama, tingkat penetrasi internet juga meningkat dari 20% menjadi sekitar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi dari sejumlah pengguna, tetapi juga dari tingkat adopsi yang semakin luas di masyarakat. Dengan kata lain, demand terhadap pelayanan digital dan konektivitas ini bersifat struktural dan juga berkelanjutan. Dari kondisi tersebut, kita dapat melihat 4 tren utama yang mendorong industri ini. Pertama, digital dan cloud adoption, di mana enterprise cloud spending tumbuh lebih dari 25% per tahun. Hal ini mendorong peningkatan kebutuhan akan data center dan juga infrastruktur digital secara signifikan. Kedua, ekspansi 5G dan fiber yang memperbesar kapasitas jaringan sekaligus meningkatkan kebutuhan investasi infrastruktur. Dalam konteks ini, pemain dengan jaringan luas seperti Telkom memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Ketiga, data center boom, di mana permintaan dari hyperscale players seperti Google, AWS, dan Microsoft terus meningkat. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub infrastruktur digital di kawasan ASEAN. Dan keempat, digitalisasi UMKM, yang didorong oleh target pemerintah untuk mendorong puluhan juta UMKM masuk ke ekosistem digital, sehingga menciptakan demand baru untuk layanan konektivitas dan juga solusi digital enterprise. Namun, di sisi lain terdapat satu tantangan utama, yaitu monetisasi, di mana pertumbuhan trafik data yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan ARPU. Di tengah kondisi industri tersebut, Telkom memiliki posisi yang sangat kuat sebagai market leader. Saat ini, Telkom menguasai sekitar 50% market share, yang jauh lebih besar dibandingkan kompetitornya. Selain itu, keunggulan utama Telkom terletak pada infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari mobile, broadband, tower, hingga data center yang berada dalam satu ekosistem. Di sisi lain, Telkom juga memiliki jaringan fiber terbesar dengan coverage nasional yang luas, yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor dalam waktu singkat. Dan yang tidak kalah penting, Telkom juga memiliki first mover advantage di data center melalui Netradisi, yang menjadi salah satu katalis pertumbuhan ke depan. Menariknya, meskipun memiliki keunggulan tersebut, Telkom masih diperdagangkan dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan peers-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Telkom tidak hanya unggul secara skala, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jika kita melihat dari sisi keuangan, Telkom menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup kuat. Revenue memang tumbuh secara moderat, yang mencerminkan bahwa bisnisnya sudah mature. Namun, di sisi lain, profitabilitas tetap terjaga. Hal ini terlihat dari EBITDA, margin yang berada di kisaran high 40%, yang menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Selain itu, ROE Telkom juga meningkat hingga sekitar 16%, yang bahkan lebih tinggi dibanding beberapa kompetitor. Dan yang tidak kalah penting, Telkom memiliki cash flow yang konsisten sehingga mampu membiayai ekspansi sekaligus memberikan dividen. Dengan demikian, Telkom bukan hanya perusahaan yang stabil,
tetapi juga memiliki kemampuan menghasilkan cash flow yang kuat, sehingga memberikan perlindungan terhadap downside risk. Dalam melakukan valuasi, kami menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Dari hasil perhitungan tersebut, kami memperoleh target price sebesar 6.603 per saham. Dalam model ini, kami menggunakan asumsi utama berupa WACC sebesar 8,46% dan terminal growth sebesar 2% yang kami anggap cukup konservatif. Jika dibandingkan dengan peers, terdapat perbedaan cukup signifikan. Telkom saat ini diberdayakan di sekitar 4 hingga 5 kali EV/EBITDA, sementara peers di kisaran 7 kali. Namun di sisi lain, Telkom justru memiliki ROE yang tinggi serta margin yang lebih stabil. Artinya, fundamental Telkom lebih kuat, tetapi dihargai oleh pasar lebih murah, sehingga kami melihat mispricing di mana harga saat ini mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Untuk memastikan bahwa valuasi kami cukup robust, kami juga melakukan sensitivity analysis. Dalam analisis ini, kami fokus pada base case yaitu WACC 8,46% dan terminal growth 2% yang menghasilkan target price sebesar 6.603. Kombinasi ini kami anggap paling realistis karena mencerminkan kondisi makro Indonesia serta profil risiko Telkom. Jika dilihat dalam rentang sensitivitas, valuasi Telkom berada di kisaran 5.600 hingga 7.200. Artinya bahkan dalam skenario yang lebih konservatif, Telkom masih memiliki potensi upside, dan dari sini kita dapat melihat bahwa investasi Telkom memiliki margin of safety, di mana downside realistis terbatas, namun upside cukup besar. Meskipun Telkom memiliki potensi yang menarik, terdapat beberapa risiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, dari sisi operasional, terdapat risiko eksekusi restrukturisasi dari 55 menjadi 22 entitas, di mana keterlambatan implementasi dapat menghambat pencapaian efisiensi. Namun, risiko ini dapat dimitigasi melalui implementasi bertahap serta pengawasan yang terstruktur di setiap lini bisnis. Kedua, dari sisi regulasi, sebagai market leader dengan pangsa pasar di atas 50%, terdapat potensi pengawasan dari KPPU terkait pricing Telkomsel yang memberikan tekanan terhadap margin. Namun, hal ini dapat diantisipasi melalui strategi pricing yang lebih fleksibel, seperti bundling dan segmentasi layanan, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, dari sisi pasar, kompetisi harga di industri dapat menekan ARPU, namun Telkom memiliki positioning premium serta kualitas jaringan yang lebih baik, sehingga mampu mempertahankan pelanggan yang bernilai tinggi. Dari sisi teknologi, kebutuhan CAPEX untuk pengembangan 5G juga menjadi risiko, karena dapat menekan cash flow dalam jangka pendek. Namun, hal ini dapat dikelola melalui alokasi investasi yang selektif serta strategi monetisasi bertahap. Dan terakhir, dari sisi makroekonomi, kenaikan suku bunga serta pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya pendanaan dan juga CAPEX, khususnya pada komponen impor. Sebagai kesimpulan, Telkom memiliki 3 pilar utama, yaitu neutralisasi sebagai growth driver, restrukturisasi sebagai efficiency driver, dan valuasi yang masih under value. Dengan kombinasi fundamental yang kuat, katalis yang jelas, serta margin of safety yang memadai, kami melihat Telkom sebagai peluang investasi yang menarik. Dan dengan demikian, kami merekomendasikan buy Telkom dengan target price 6.603 dengan upside 107%. Terima kasih.